Proyek pembangunan Siantar City Mall yang dibangun sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini terlihat mangkrak. Selain pembangunannya mangkrak, uang panjar yang diberikan oleh pembeli kios sampai saat ini belum dikembalikan. Persoalan ini akhirnya masuk ke ranah hukum. Beginilah kondisi bangunan Siantar City Mall yang terletak di Jalan Melanton Siregar, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Proyek Siantar City Mall yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha atau PD PAUS terlihat mangkrak. Bangunan tampak seperti kandang hewan. Tembok gedung 3 lantai ini dipenuhi lubang hingga dikelilingi rumput liar setinggi orang dewasa. Padahal anggaran proyek Siantar City Mall terbilang fantastis. Kuat dugaan proyek ini menjadi ajang korupsi oleh Direktur Utama PD PAUS yang lama, Herohin Sinaga. Sejak dilakukan pembangunan tahun 2016 lalu hingga kini tak kunjung selesai. Proyek Siantar City Mall tergolong paling besar yang dikerjakan oleh PD PAUS ketika dipimpin oleh Herohin Sinaga dan bekerja sama dengan PT Sinergi Abadi Indo Global. Bahkan pada tahun 2017 lalu, Herohin Sinaga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi Siantar City Mall atas dugaan menggelapkan dana penyertaan modal PD PAUS. Direktur Utama PD PAUS Benhard Huta Barat yang saat ini menjabat mengatakan kini PD PAUS melakukan inventarisasi permasalahan Siantar City Mall. PD PAUS juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Siantar untuk dapat mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh PD PAUS. Terkait para pedagang yang pernah memberikan panjar untuk membeli kios, sedapat mungkin akan kooperatif dalam hal pengembaliannya. Yang apalagi yang dalam jumlah angka yang besar, yang pernah memberikan panjar untuk pengambilan kios ataupun ruko di proyek Siantar City Mall, sedapat mungkin kita nanti akan kooperatif dan kita akan data. Jadi tadi dari awal saya katakan bahwa saya tidak ada serah terima jabatan, jadi banyak data-data yang tidak saya punyai, tidak saya miliki di PD PAUS. Dan nanti dengan data-data yang dimiliki oleh para pedagang-pedagang tadi dengan transaksi besar tersebut, kita persilakan untuk membawa data-datanya, bukti-bukti pembayarannya yang asli, dan nanti kita akan berusaha untuk verifikasi. Jadi kita nanti juga akan bekerjasama dengan investor, dalam hal ini PT SAI, untuk memverifikasi data tersebut. Dan mudah-mudahan setelah kita verifikasi, kita akan proses nantinya data-data tersebut, berkas-berkas tersebut. Salah satu pembeli kios, Foni Sitanggang, yang mengalami kerugian hingga ratusan juta, mengatakan sudah menempuh jalur hukum. Foni mengajak para penanam modal dalam proyek tersebut meminta pertanggungjawaban PD PAUS dan Pemko Siantar. Pak Heroin kan berencana membangun pasar ini, jadi ditawarkan ke saya. Karena kita sudah kerjasama dan saya lihat bicara mereka, saya dengar sendiri. Pada saat itu saya, oke, saya mau. Kita sudah habis modal, ekonomi lesu, penjualan kurang, karyawan pengangguran. Saya membawa ini ke jalur hukum. Saya sudah buat pengacara saya Pak Daulat Siombing, dan kemarin kami sudah ketemu di pengadilan Siantar bersama utusan dari wali kota, kepala Perusda yang di Siantar yang baru hadir, tapi yang Pak Heroinnya tidak hadir. Karena apa? Saya tidak tahu. Tiket baik dari Heroin Sinaga tidak ada nampaknya. Tidak ada ya. Tidak ada nampak. Dia menyuruh kita mengadukan, justru dia tidak hadir. Kalau saya 400 juta katanya kalau kontan. Saya ambil 2 ruko. Tapi saya minta itu karena bisa kontan dia kurang, saya ambil jadi 350 juta. Foni berharap pemerintah Kota Pematang Siantar memperhatikan nasib pelaku usaha kecil menengah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simaremare melaporkan.